Kota Jakarta atau lebih sering disebut dengan Ibu Kota Jakarta merupakan sebuah kota yang terkenal dengan penduduk yang padat dan mendapatkan julukan kota metropolitan. Sering dilihat banyak sekali bangunan yang menjulang tinggi dengan banyak penduduk yang berlalu lalang menuju tempat yang mereka tuju. Namun, kota ini juga menyimpan banyak sejarah yang cukup panjang. Mari kita simak. Jakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa pada abad keempat adalah pelabuhan kecil yang juga bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini dimiliki oleh Kerajaan Sunda yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di wilayah Jawa Barat. Sunda Kelapa menjadi pusat perdagangan penting karena posisinya strategis di pantai utara Jawa. Pelabuhan ini sangat sibuk dan menjadi tempat pertemuan para pedagang di dunia, termasuk India, Cina, dan Timur Tengah. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lainnya. Pelabuhan itu masih menjadi milik Kerajaan Sunda sampai pada tahun 1527. Seorang panglima bernama Fathahillah yang berasal dari Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa dan mengusir Portugis yang berusaha mengambil alih pelabuhan. Setelah kemenangan ini, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Kejayaan Fathahillah runtuh pada tahun 1619, di mana VOC merebut Jayakarta dan menghabiskan sebagian besar kota. Setelah Jan Pieter Zoon Coowen, pemimpin VOC, mendapatkan kota Jayakarta, ia membangun kembali kota ini dan menamainya Batavia. Batavia sendiri berasal dari nama suku Batavi yang merupakan suku kuno di wilayah Belanda. Batavia berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Banyak orang dari berbagai bangsa menetap di Batavia, seperti Tionghoa, India, dan Eropa. Namun, karena pembangunan kota yang kurang memperhatikan sanitasi, Batavia sering dilanda wabah penyakit, terutama malaria yang menewaskan banyak penduduk. Tahun 1942, Perang Dunia Kedua pecah. Jepang menyerang Hindia Belanda pada tahun 1942 dan berhasil menguasai Batavia. Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Jakarta tidak lagi menjadi kota perdagangan yang ramai. Fokus utama Jepang adalah mendukung upaya perangnya, bukan mengembangkan ekonomi lokal serta Romusa yang membuat bangsa Indonesia menjadi semakin terpuruk. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 dan kembalinya Belanda ingin merebut kembali Indonesia sebelum akhirnya melakukan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Jakarta resmi menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1964. Jakarta kemudian berkembang pesat menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Banyak gedung-gedung yang dibangun untuk keperluan bisnis dan pusat pembelanjaan. Jakarta kini adalah kota megapolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta orang. Kota ini terus bertransformasi dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga membangun berbagai museum yang menjelaskan bagaimana Jakarta bisa berkembang hingga saat ini. Seperti yang kami kunjungi pada hari Sabtu 21 September 2024, yaitu Museum Fathahillah atau yang biasa disebut Kota Tua. Museum ini membahas bagaimana kota yang sebesar 6.604,1 km ini menjadi pusat perdagangan dan ekonomi negara. Berawal dari Sunda Kelapa jatuh ke tangan Fathahillah menjadi Jayakarta, direbut oleh Belanda menjadi Batavia dan dijadikan sebagai taktik propaganda Jepang dengan mengubahnya menjadi Jakarta. Kita juga mengunjungi Bank Indonesia untuk melihat perkembangan VOC yang awalnya menjadi salah satu perusahaan jaya perlahan-lahan runtuh karena ulah Van der Para, anggota VOC sendiri yang mengkorupsi semua harta VOC untuk dirinya sendiri.